positioning, targeting, ya kan? Segmentasi itu kan otomatis kita harus tahu, ya kan? Demand, ya kan? Ketika demand ada, supply pun otomatis ada. Tapi bagaimana cara mengetahui ada demand? Otomatis kita harus mengetahui pasar tuh pengennya apa sih? Kalau misalkan barang yang diinginkan itu kayak apa sih? Ya. Makanya kadang-kadang ada yang namanya, sekarang kan sudah sedemikian berkembang. Survei itu tidak hanya melalui namanya kertas. Kalau zaman dulu pakai kertas. Di supermarket banyak yang ngasih kayak gini. Pak, terima kasih, selamat siang, ada kayak isi gitu segala macam ya. Terus sekarang sudah pakai online kan? Facebook, ketika Anda baca news gitu kan, ada tawaran isi survei gitu kan. Nah, itu bisa juga ada sistem random pasar. Jadi misalkan ada yang telepon, halo, Anda tahu produk susu? Susu apa yang sering Anda konsumsi? Misalkan susu basi gitu. Contoh aja. Nah, karena disinyalir ketika kita melakukan proses yang namanya hearing dengan konsumen, itu banyak sekali masukan-masukan yang akan diberikan oleh konsumen gitu. Karenanya itu kita harus thinking out of the box gitu ya. Kalau misalnya kita menjadi seorang penjual, kita harus menjadi seorang pembeli, dan satu saat kita harus menjadi sisi pembeli. Ya. Jadi kita harus memberikan sedikit porsi secara psikologis bahwa pembeli itu harusnya seperti ini gitu. Dan mungkin dari itu fungsinya nanti akan berubah gitu ya. Selanjutnya, oke, ini 5 langkah pelajari situasi, memilih metode riset, pengambilan data. Ada yang namanya data primer. Kalau data primer, data yang diambil langsung dari lapangan, ya kan? Kalau data sekunder, itu data yang diambil dari hasil-hasil survei-survei terdahulu ataupun catatan-catatan ataupun buku-buku referensi, gitu kan? Jadi tidak melakukan proses finalisasi dari survei itu sendiri langsung di lapangan. Berbeda dengan primer ya. Terus selanjutnya analisis data, persiapkan laporan, ini penting, presentasi. Terus pingin tahu aja. Pak Denny, yang lain pada nggak lihat. Jadi produk 4P tadi sudah kita jelaskan ya. 4P, product, price, place, and promotion. Terus tambah lagi 3P. Berarti ada berapa P itu? 7P. 4P tambah 3P. Sama 7P. Pinter loh. Jadi ranking 1 nanti. Nah, 3P yang terakhir adalah people, physical, evidence, and process. Ya, people itu apa? Orang-orang. Siapa tahu nggak tahu, saya kan cuma nanya. People itu apa? Ya benar Pak. Siapa tahu, oh warna ungu ya Pak. Oh itu mah purple, bukan people. Ya. Physical evidence apa? Physical evidence? Evidence apa? Evidence apa Mbak Dwi? Nah sekarang nggak ketawa lagi dong. Berarti kalau ketawa udah tahu, saya senang berarti. Apa? Weh, bukti fisik. Nah. Bukti fisik. Nah, itu membuktikan ya, kalau baca jadi tahu, lebih pintaran dari saya berarti. Terus proses. Jadi prosesnya itu harus ada yang namanya bauran pemasaran ya. Betul. Jadi bagaimana pesan-pesan dari kita memasarkan barang tersebut sampai ke audiens kita ya. Terus marketing mix. Kalau kita dibilang marketing mix adalah sekumpulan kegiatan yang saling berhubungan, yang disusun dengan tujuan mengetahui kebutuhan konsumen, terusnya mengembangkan barang yang dibutuhkan, menentukan harga, mendistribusikan, mempromosikan. Nah, kita langsung masuk ke promosi.
Promosi kok pemasaran? Promosi berarti pelengkap dari pemasaran. Promosi itu adalah mengenalkan ya. Jadi mengenalkan, menyampaikan, pokoknya intinya memperkenalkan, membujuk gitu ya, merayu gitu kan, merayu, mempengaruhi decision, keputusan orang gitu ya. Orang kalau promosi otomatis ada tujuannya kan, untuk membeli produk, ya kan? Jadi bukan apa? Harkos. Tahu Harkos nggak? Harapan kosong. Disangkanya bahasa Inggris ya. Harapan kosong. Jadi banyak sekali sekarang yang mengumbar janji, ya kan? Barang misalkan memutihkan gigi Anda dalam 24 jam. Apanya yang putih gitu? Misalkan. Ya kalau nyikat giginya cuma sekali ya fungsinya ya cuma sekali itu. Kecuali nyikatnya pakai ikat kawat ya, ikat kawat. Mereka. Nah, advertising, alat promosi itu ada di advertising, periklanan, terus juga personal selling, staf penjualan, promosi penjualan, kupon undian, public relation. Nah, kalau misalkan ada masuk ke proses namanya PR, itu komunikasi sangat penting ya, hubungan masyarakat. Terus publikasi, direct marketing, itu masuk ke surat, email, TV interaktif, segala macam. Jadi publikasi itu biayanya nggak ada seharusnya. Publikasi, contoh kayak brand image ya, misalkan saya mengadakan sebuah kegiatan, misalkan festival, tetap aja kan ada cost ya. Misalkan ikut dalam kegiatan 17 Agustusan, terus diwawancara orang tiba-tiba gitu ya. Itu publikasi, itu nggak sengaja. Gitu. Diwawancara orang, wah kebetulan saya pakai misalkan apa tulisan misalkan produk saya di sini. Gitu. Apa? Unilever. Nah ini di sini misalkan, wah kelihatan, itu publikasi. Terus orang kalau misalkan ngelihat, wah si bapak itu kan pemilik ini ya, nah, berarti itu publikasi secara tidak langsung. Ya. Jadi nggak ada cost-nya. Ini STP sudah tadi, segmentation sudah. Nah sekarang ke customer behavior, perilaku konsumen. Bagaimana kita memahami perilaku konsumen? Bagaimana kita mencoba melihat perilaku konsumen ini sebagai sebuah pasar dan di mana nanti perilaku pembeliannya ini akan sangat mempengaruhi orang, gitu ya. Terus kita bisa melihat expanded model of consumer behavior dalam exhibit 67, marketing mix-nya. Kalau misalkan kebutuhan ekonomi itu akan dipengaruhi yang namanya variable ekonomis. Terus juga ada yang namanya variable psikologis, ya, pengaruh lingkungan sosial, dan juga situasi pembelian. Nah, dalam proses-proses marketing mix ini ada yang namanya all other stimuli. Stimuli itu apa? Stimuli, rangsangan, stimulan. Stimuli. Jadi dirangsang ya. Jadi supaya yang namanya consumer decision process, mereka mempunyai sebuah kegiatan yang sistemnya terintegrasi ya dalam sebuah alur gitu ya. Kita coba lihat semuanya alurnya. Oke. Nah, kenapa kita lihat di sini ada yang namanya feedback based on experience? Seperti tadi, makan pertama kali, ngelihat barang pertama kali, ini merupakan pengalaman setelah